Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan. Berikanlah kiranya kepada kami hati dan telinga seorang murid, supaya diri kami menjadi orang-orang yang bisa diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan kekurangan, mampukan supaya dapat menguraikan firman-Mu dengan jelas bagi jemaat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema yang diberikan kepada saya untuk diuraikan yaitu tentang menanti dengan diam. Mari kita bersama-sama membuka Ratapan pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-33. Ratapan 3 ayat 20 hingga 33. Demikian firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara, ada satu cerita yang ingin saya ceritakan kepada saudara, yaitu tentang seorang pria setengah baya yang sering duduk termenung di balik jeruji penjara. Beberapa tahun ia sudah lalui untuk satu masa penghukumannya. Padahal saudara sekalian, dahulu ia adalah seorang Kristen yang rajin bergereja seperti kita. Datang ibadah secara rutin. Dan juga bukan hanya itu, ia pun juga seorang pengusaha yang boleh dikatakan sukses dalam usahanya. Dia memiliki cukup banyak harta dan aset. Apalagi saudara sekalian, ketika dahulu ia banyak berbisnis dengan mengerjakan proyek-proyek pemerintah. Oh, saudara, banyak keuntungan besar yang ia dapatkan dan ia mempunyai semakin banyak harta. Sayangnya saudara sekalian, banyaknya keuntungan yang ia dapatkan ternyata adalah bekerja sama dengan pejabat-pejabat curang yang sering mencari keuntungan diri sendiri. Mengerjakan proyek-proyek fiktif yang terkadang-kadang bisa memberikan keuntungan yang besar dengan melakukan korupsi. Karena cintanya akan uang ini, saudara, akhirnya ia melanggar perintah Tuhan. Dan sekarang ia menjadi terpidana dari kasus korupsi. Aset-asetnya banyak yang disita. Dan kemudian orang-orang yang dulu adalah pejabat-pejabat di sekitarnya yang berkata akan selalu melindunginya sebagai teman, akan membackup dia. Saudara, semuanya cuci tangan. Segala kesalahan itu ditimpakan kepada dirinya. Dan sekarang ia menemukan dirinya mengalami banyak kesulitan di dalam penjara. Istrinya hanya bisa tinggal di sebuah ruko kecil bersama dengan kedua putrinya. Itu pun ruko yang tersisa karena dibeli oleh uang istrinya sebelum mereka menikah. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, ia sadar bahwa di dalam kondisi seperti ini, segala kesulitan dan kesusahan yang ia alami itu adalah karena kejahatannya. Tetapi saudara sekalian, penderitaan yang harus ia tanggung tidak berhenti sampai di situ. Dia mendapat kabar setelah 2 tahun dia memasuki masa penghukumannya. Dia mendapat kabar dari istrinya bahwa kedua anak wanita yang ia sayangi itu harus pindah ke sekolah lain.
Ada dua alasan. Yang pertama, saudara sekalian, karena kedua anak mereka itu seringkali dibully di sekolahnya, dikata-katain sebagai anak dari koruptor. Itu yang membuat mereka nggak tahan, yang terkadang ketika pulang sekolah, kedua anak itu bisa menangis di hadapan mamanya. Bukan cuma masalah itu, saudara sekalian. Yang kedua juga adalah masalah biaya. Biaya untuk melanjutkan di sekolah yang selama ini sudah baik diberikan tidak bisa dilanjutkan lagi karena biayanya itu besar. Maka itu kedua anak ini harus dipindahkan ke sekolah yang berbiaya lebih murah. Dan salah satu yang lebih menyakitkan ketika dia mendengar berita, kedua anaknya ini meminta supaya nama keluarga di belakang nama anak ini untuk sementara waktu diganti dengan nama keluarga mamanya. Alasannya, mereka tidak tahan kalau harus disebut sebagai anak koruptor dengan menyandang nama keluarga dari papanya itu di belakang nama mereka. Wah, saudara sekalian, perasaan bersalah dan rasa pedih di dalam hati ini sangat menyesakkan dadanya dan membuat nafasnya terasa berat ketika dia dengar semua hal itu. Apalagi saudara sekalian, ketika tahun-tahun berlalu, ia mengamati sang istri yang setiap minggu itu membesuknya. Tubuhnya itu semakin hari semakin kurus. Dan setelah ditanya, saudara, barulah dia tahu ternyata sang istrinya sering mengalami depresi yang terkadang membuat dia sulit untuk bernafas. Dan yang lebih celaka lagi, saudara sekalian, dia tahu bahwa ternyata istrinya juga mengidap kanker payudara stadium 2. Lebih menyesakkan bagi dadanya dan lebih memedihkan hatinya. Ternyata ia mengetahui bahwa untuk mengobati penyakitnya itu, sang istri hanya dapat melakukan pengobatan seadanya. Karena biaya hidup yang juga harus dipenuhi dengan tabungan yang tersisa. Saudara, kalau saudara dan saya ada di dalam kondisi seperti itu sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang Kristen yang telah berdosa di hadapan Allah, maka tentu kita tidak akan berani untuk menyalahkan Tuhan. Kita sadar bahwa itu adalah karena dosa kita. Penderitaan yang kita alami harus kita akui karena konsekuensi dari pilihan ketika kita berdosa. Dalam kondisi seperti ini kita mungkin hanya bisa meratap kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan iman sebagai orang Kristen yang telah berdosa. Kita mungkin akan berkata begini, Tuhan, belum cukupkah penderitaan yang harus aku tanggung bagi kesalahan yang telah aku perbuat? Mungkin itu pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Tuhan. Atau mungkin kita akan berkata, Tuhan, berapa lama lagi penderitaan ini harus aku tanggung? Atau mungkin kita akan bertanya lebih dalam lagi, Tuhan, apakah Engkau akan membuang aku selama-lamanya? Dan Tuhan, apa yang aku harus lakukan di dalam kondisi seperti ini? Saudara, kitab ratapan yang saudara baca hari ini juga adalah satu kitab puisi yang menceritakan tentang hal yang sama. Yaitu apa? Tentang penghukuman Tuhan. Saudara, kitab ratapan ini adalah satu puisi yang berbentuk akrostik. Maksudnya begini, saudara, apa sih puisi berbentuk akrostik? Ini satu puisi yang ditulis, kalau saudara melihat, itu kitab ratapan itu setiap pasal itu ada 22, pasal yang ketiga baru 66, pasal yang keempat 22, pasal yang kelima baru ditulis tidak secara akrostik. Akrostik itu maksudnya ini, satu puisi yang ditulis sesuai dengan huruf abjad. Jadi misalnya gini loh, pasal 1 ayat 1 dimulai dengan huruf A. Ntar pasal 1 ayat 2 dimulai dengan huruf B. Pasal 1 ayat 3 dimulai dengan huruf C. Kalau pakai abjad kita. Nah, Ibrani itu punya 22 kata. Jadi dipakai dengan cara seperti itu. Satu puisi akrostik yang sebenarnya ditulis indah. Siapa penulisnya? Ada yang mengatakan mungkin Nabi Yeremia. Tapi ada yang mengatakan mungkin penulis lain. Yang hidup sejaman dengan Nabi Yeremia. Tetapi saudara sekalian itu tidak terlalu maksudnya kita pusingkan lah. Yang paling penting itu isinya saudara sekalian. Nah, ratapan 3 ayat 20 itu mengatakan satu perkataan begini. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Apa sebenarnya yang diingat oleh penulis ini sehingga membuat jiwanya sampai tertekan? Yang diingat itu adalah hancurnya
segala kebanggaan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan karena cambuk murka Tuhan. Makanya di dalam ayat yang pertama, di situ dengan jelas dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi karena ada satu cambuk murka Tuhan yang menghukum bangsa ini, yang menghancurkan segala kebanggaan mereka. Sebenarnya Tuhan sudah pernah mengutus peringatan-peringatan ini kepada bangsa Yehuda ini melalui Nabi Yeremia. Sampai dikatakan kepada Yeremia, Yeremia katakan kepada orang-orang Yahuda, lihat itu saudara mereka Israel. Kerajaan Israel itu seperti seorang istri yang suka untuk pergi berselingkuh. Aku memperingatkan supaya mereka kembali, tetapi mereka lebih suka pergi berselingkuh. Sehingga aku sebagai suami menceraikan dengan memberikan surat cerai dan menghukum mereka. Nah, istri yang suka seperti ini, berselingkuh ini dihukum Tuhan, mestinya Yehuda lihat begitu. Tetapi ternyata Yehuda melakukan hal yang sama. Dia tetap suka berselingkuh dengan menyembah Allah-Allah lain. Maka aku pun menghukum mereka karena mereka tidak bertobat. Dan Tuhan memakai satu kerajaan Babel, satu bangsa yang begitu besar dan juga ganas untuk menghancurkan mereka pada tahun 587 sebelum Masehi. Oh saudara sekalian, kebanggaan yang mereka miliki sebagai umat perjanjian hancur berserakan. Tanah perjanjian yang merupakan salah satu milik bangsa Israel yang menjadi lambang ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan, itu dirampas oleh Babel. Yerusalem sebagai kota kebanggaan di mana keturunan Daud itu akan memerintah turun-temurun telah dihancurkan. Bahkan raja yang merupakan keturunan Daud pun sudah dibawa dan ditawan ke Babel. Saudara, ini yang mereka alami. Bait suci yang menjadi kebanggaan mereka sebagai tanda hadirnya Tuhan di tengah-tengah mereka, habis emas dan peraknya itu dijarah oleh bangsa Babel. Dan bahkan dihancurkan menjadi puing-puing. Ini yang terjadi. Anak-anak mereka yang dulu bisa bermain-main di Yerusalem, saudara sekalian, digambarkan itu kalau saudara membaca ayat-ayat selanjutnya sebagai orang-orang yang kemudian harus mengemis demi mereka bisa hidup. Orang-orang kaya yang dahulu mejanya itu penuh dengan makanan, sekarang ini harus makan apa saja yang mereka temukan di jalanan. Para pejabat yang dulu penuh dengan kemewahan, sekarang ini menjadi gelandangan-gelandangan yang tidak bisa dikenali lagi. Itu yang dilihat oleh penulis kitab Ratapan. Perasaan hancur dan tidak berdaya karena telah membangkitkan amarah Tuhan. Dan inilah yang digambarkan. Kalau saudara membaca pasal yang ketiga sampai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-19. Makanya ketika penulis Ratapan ini berkata, aku teringat akan hal itu dan tertekan dalam jiwaku. Itulah yang diingat. Yang boleh dikatakan saudara sekalian, penulis itu melihat bahwa ketika Tuhan menjadi seteru bagi mereka yang berdosa, maka hancurlah segala kemasyuran mereka dan tidak ada harapan lagi bagi masa depan. Nah, di dalam kondisi seperti ini, maka iman yang ada di dalam kesengsaraan penghukuman juga bertanya, Tuhan, berapa lama lagi harus kami tanggung? Tuhan, apakah engkau akan membuang kami umatmu selama-lamanya karena dosa kami? Apa yang harus kami lakukan dalam kondisi seperti ini? Saudara, harus diakui bahwa di dalam kondisi seperti ini, marah dan meninggalkan Tuhan itu adalah pilihan paling bodoh dari seorang umat Tuhan. Karena apa? Cambuk murka Tuhan justru akan semakin menyengsarakan orang-orang yang memilih demikian. Namun akhirnya saudara sekalian, penulis kitab Ratapan menemukan bahwa ternyata di tengah penghukuman yang begitu berat dan mengerikan, masih ada harapan. Maka ayat 21 itu merupakan satu titik balik dalam keterpurukan mereka. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Saudara, apa yang menjadi dasar pengharapan dari mereka ketika hukuman Tuhan, cambuk murka Allah itu menghukum mereka? Dasar harapan pemulihan dari hukuman dosa yang mereka lakukan itu adalah bergantung kepada karakter Tuhan yang tidak berubah. Ini yang menjadi dasar harapan mereka. Maka itu penulis kitab Ratapan itu mengingat
tentang karakter-karakter Tuhan yang di dalamnya membuat mereka itu masih bisa berharap. Yang pertama, saudara sekalian, penulis kitab Ratapan itu melihat bahwa kasih setia Tuhan itu selalu melampaui murkanya. Ini yang dia ingat. Makanya Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah saudara, ini kalau terjemahan Indonesia ini agak sedikit berbeda dari terjemahan aslinya begitu ya. Agak sedikit ada penafsiran. Kalau saudara menerjemahkan bahasa aslinya, itu terjemahan letterlucknya itu seperti ini. Karena kasih setia Tuhan, kami tidak dimakan habis. Itu. Karena kasih setia Tuhan, kami tidak dimakan habis atau musnah. Karena belas kasihannya atau belas kasihan Tuhan tidak habis-habisnya. Itu terjemahan letterluck. Jadi maksudnya justru karena belas kasihan Tuhan seharusnya Tuhan menghukum mereka, membuang mereka, udah habislah begitu. Tapi karena kasih setia Tuhan mereka tidak sampai dimusnahkan. Kondisi penghukuman itu memanglah sangat buruk. Tetapi karena belas kasihan Tuhan maka kondisi itu tidak menjadi lebih buruk lagi daripada yang sekarang mereka alami. Karena itu penulis Ratapan mengakui bahwa sekalipun di dalam murka, rahmat kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir bagi umatnya setiap waktu. Karena apa saudara sekalian? Karena sekalipun cambuk murka Tuhan mendera umatnya yang berdosa, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah membuang umat pilihannya. Ini yang menjadi dasar harapan mereka. Sama kan seperti kita mama dengan anak begitu ya. Kita sayang pasti dengan anak-anak kita. Tapi siapa sih ibu-ibu yang di sini nggak pernah ngomelin anak? Nggak ada saudara sekalian ya. Saya kalau pergi ke SMP itu, SMP di mana saya melayani sebagai yayasan begitu ya, ada SMP kami. Di situ ada sekitar kira-kira ada sekitar 560 siswa untuk SMP begitu ya. Nah di situ saudara sekalian kalau saya pergi ada satu tempat. Tempat itu saudara sekalian, waduh, apa sih namanya, kurang lebih besarnya sama dengan display dari piala-piala yang kami terima. Apa isi dari display itu saudara? Tupperware. Itu Tupperware berbagai model saudara sekalian itu ada di situ saudara sekalian. Ada yang warna kuning, hijau, apa segala macam. Dan saya bingung gitu. Tuh anak-anak SMP itu gak pernah ngambil lagi itu Tupperware, sampai satu display itu penuh dengan Tupperware. Mau dibuang, kita takut orangnya minta, tidak dibuang juga gimana begitu ya. Jadi kayak piala ditaruh begitu. Nah saya yakin itu mama-mama yang di rumah itu karena anaknya suka ngilangin Tupperware mungkin marah-marah, bener ya? Betul gak? Marah-marah pasti ngomel, ini Tupperware mama beli hilang dulu begitu. Tapi pernah nggak gara-gara marah-marah sama anak hilangin Tupperware kita berkata sama anak kita, "Nah, lain kali kalau kau hilangkan lagi Tupperware mama coret kau dari kartu keluarga." Begitu nggak? Enggak kan saudara sekalian ya. Kita mungkin ngomel tapi nggak akan pernah membuang anak kita. Nah kasih setia Tuhan juga seperti itu. Berarti seburuk-buruknya keadaan dalam penghukuman itu tetap masih ada harapan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Rahmatnya itu selalu dialirkan tiap pagi. Sekalipun di tengah hukuman. Itu hal yang pertama yang diingat oleh penulis kitab Ratapan. Hal yang kedua, penulis kitab Ratapan juga selalu mengingat yang namanya kebaikan Tuhan yang tersedia bagi umat yang mencari Dia. Saudara, siapa yang bisa menaklukkan cambuk murka Allah? Jawabannya, tidak ada yang sanggup. Bahkan saudara sekalian saya mau katakan, andai kata ada seorang pribadi yang memiliki kekuatan sejuta iblis, percayalah, nggak akan sanggup untuk menahan dan menghadapi cambuk murka Allah. Jadi siapa yang bisa menaklukkan cambuk murka Allah? Jawabannya hanya pribadi Tuhan sendiri yang bisa menaklukkan cambuk murkanya. Maka itu saudara sekalian penulis kitab Ratapan menemukan bahwa masih ada harapan untuk menaklukkan murka Allah itu. Yaitu apa? Dengan mengandalkan kebaikan Tuhan yang bisa didapatkan dengan cara berharap dan mencari Dia.
Maka ratapan 3 ayat 24 sampai 25 mengatakan begini, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi di sini penulis kitab Ratapan mengatakan aku masih bisa berharap karena Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan kebaikan. Caranya gimana? Carilah Dia. Supaya kebaikan Tuhan itu menaklukkan murkanya. Itu yang penulis harapan. Apa sih yang dimaksud dengan konsep carilah Tuhan? Saudara, kalau saudara mau melihat konsep yang paling gampang tentang kata carilah Tuhan, lihat aja di catatan Zefanya 2 ayat 3. Bunyinya begini, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Jadi orang yang mencari Tuhan adalah orang yang merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Yang melakukan hukumnya. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang berjuang untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan kemudian dikatakan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Itu orang yang mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya adalah ketika dia ada dalam hukuman, dia melakukan pertobatan hati yang sungguh dari dosa dan kembali untuk melakukan kehendak Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan. Jadi satu-satunya jalan untuk menaklukkan murka Tuhan itu adalah dengan mencari Tuhan dan mengandalkan kebaikan Tuhan. Saudara, kita yang sudah jadi orang tua, kita ngerti konsep ini. Betul ya? Waktu anak-anak kita masih kecil, saudara sekalian ya, sering kali kan bikin kita keki. Betul? Pergi ke mall, kadang-kadang minta sesuatu tidak dikasih, nangis. Kalau ada yang keras wataknya bisa guling-guling begitu ya kan? Kadang-kadang kita dengan kelakuan anak-anak kita seperti itu kita kesel. Berapa kali saudara sekalian kadang-kadang kita dibuat kesel oleh anak kita, tapi anak kita itu pinter. Betul gak? Kalau dia sudah buat kesalahan dan dia tahu pulang akan dihukum, dia akan baik-baikin kita. Betul ya? Dan berapa banyak orang tua kalau dibaik-baikin sama anak-anaknya kalau dia sudah buat salah, hati kita luluh saudara sekalian. Yang tadinya kita udah siapin kemoceng, malah kita siapin jus jeruk buat dia. Ya kan? Kita udah marah saudara sekalian. Ini rasanya ini darah tinggi, tensinya udah naik, saudara, muka udah merah. Tapi ketika tuh anak lihat, wah ilah mama ini kelihatannya sudah murka ini ya. Tapi dia kemudian jadi baik, kita dituntun-tuntun. Kemudian bilang, mama cantik, pulang kita diambilin minum, minum dulu. Wah saudara, tadinya mau hukum juga kita nih, karena kita baik sama anak, hati kita jadi luluh. Nah Tuhan pun itu seperti itu kadang-kadang. Kemarahan kita sebagai orang tua takluk bukan karena kuasa dari luar. Bukan karena anak itu lebih hebat dari kita. Bukan karena kita numpang makan sama dia, betul gak? Enggak saudara sekalian. Kemarahan kita itu takluk karena kebaikan hati kita yang dibangkitkan oleh sikap si anak. Jadi murka kita dikalahkan oleh kebaikan hati kita yang dibangkitkan oleh si anak. Nah untuk menaklukkan murka Tuhan, tidak ada satu pribadi pun yang sanggup. Cuman satu, pribadi Tuhan sendiri. Yang kalau kebaikannya itu dibangkitkan. Ketika kita sebagai umatnya dengan rendah hati berharap dan mencari Dia, ketika disiplinnya itu menghajar kita. Itu hal yang kedua yang diingat oleh penulis kitab Ratapan. Dan hal yang ketiga, saudara sekalian, dia ingat begini tentang belas kasihan Tuhan yang pasti akan memulihkan umatnya. Saudara, saya percaya harus diakui bahwa ketika Tuhan menghukum umatnya dengan cara yang sekeras-kerasnya, semuanya itu sesungguhnya adalah sebuah disiplin di dalam kasih. Bukan satu murka yang ingin menghancurkan dan membinasakan. Itu yang Tuhan lakukan. Maka itu belas kasihan Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tetapi justru mendampingi umatnya melalui proses penghukuman yang sebenarnya ingin memulihkan pada waktu yang Dia telah tetapkan. Itu belas kasihan Tuhan. Inilah yang dipahami oleh penulis kitab Ratapan. Maka itu ketika dia mengingat belas kasihan Tuhan, penulis Ratapan di dalam ayat yang 31 sampai 33 berkata begini, tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayang menurut kebesaran kasih setianya.
Karena tidak dengan rela hati Tuhan menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Saudara, itu Tuhan. Karena saudara dan saya sekalipun telah berdosa, kita tetap adalah anak-anaknya. Memang terkadang dia menurunkan cambuk murkanya, mendisiplin kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi saudara sekalian, di dalam disiplin yang kita lalui, dia tetap mendampingi kita. Dan turut sebenarnya merasakan penderitaan yang kita alami. Saya teringat salah seorang majelis saya sharing sama saya tentang anaknya. Saudara, anaknya itu kelas 6 SD, laki-laki. Bikin dia marah seringkali. Kenapa saudara sekalian? Suka ketinggalan buku catatan di sekolah. Besok mau ulangan, Pak, catatannya ketinggalan di sekolah. Akhirnya mesti suruh supir pergi ke sekolah jemput lagi. Dan ini berulang-ulang. Sudah diperingatkan, sudah diomelin, masih saja begitu. Sampai akhirnya dia cerita sama saya, sampai akhirnya saya nggak tahan, Pak. Sekali lagi mau ulangan dia begitu, saya bilang, udah kamu ambil sendiri. Jalan kaki dari rumah sampai di SD Kalam Kudus, nanti pulang lagi jalan kaki. Saya bilang, gile, kamu nggak takut anakmu nanti ketabrak mobil atau apa? Iya Pak, saya suruh dia jalan katanya. Pergi dari jam 2:30 siang sampai di rumah itu jam 6 sore. Bolak-balik katanya. Terus gimana? Iya saya kawal katanya. Dia jalan di depan, saya di belakang ikut jalan sama dia. Wah Pak katanya, siang-siang mana panas katanya, nemenin anak kayak begitu, pulang Pak, udah tenggorokannya sampai kering. Saya aja rasanya tersiksa, saya pikir gimana dia katanya gitu. Nah, terus gimana? Ya sudah saya dampingi jalan dah dari jam 2:30 sampai jam 6 sore bolak-balik jalan kaki dah. Biarin dah tuh anak kapok katanya, kadang-kadang udah jalan katanya 1 jam, katanya berhenti dulu. Kenapa kamu berhenti? Capek Pak. Dalam hati saya gengsi, saya juga capek sebenarnya katanya gitu ya. Tapi ya udah Papa temenin, ayo jalan lagi. Jalan katanya pulang bolak-balik. Waduh, begitu sampai rumah jujur saya ngelihat dia menderita Pak. Udah nggak bisa marah lagi. Saya suruh dah cepet-cepet istri saya bikinin jus gitu ya. Kasih dia makan gitu biar tenaganya pulih lagi gitu. Saudara, Tuhan juga seringkali begitu. Ketika dia menghukum kita, dia mendampingi kita dan bahkan siap untuk memulihkan kita. Saudara, itu yang namanya kebaikan Tuhan dan belas kasihan Tuhan yang memulihkan umatnya. Ketika disiplin Tuhan menghajar umatnya yang berdosa, belas kasihan Tuhan selalu menanti waktu yang tepat untuk memulihkan umatnya. Nah saudara sekalian, ketika penulis kitab Ratapan itu mengingat hal-hal ini, maka kemudian dia mengambil satu sikap, yaitu apa? Menaruh harapan pemulihan kehidupannya kepada karakter Tuhan yang tidak berubah. Maka itu kalau saudara membaca ayat 26 sampai 30, itu adalah sebuah nasihat. Waktu ketika bangsa itu ada dalam hukuman yang begitu mengerikan, masih ada kasih setia Tuhan di mana mereka bisa berharap. Maka itu penulis Ratapan dalam ayat 26 mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menanti dengan diam. Di tengah hukuman lihat kebaikan Tuhan, nantikanlah dengan diam. Bahkan kemudian di dalam ayat 27 sampai 30 penulis kitab Ratapan ini mengajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak Israel yang karena kesalahan orang tua mereka mengalami pembuangan ke Babel. Dan kepada anak-anak Israel yang mengalami pembuangan ini, mereka pun diminta oleh penulis kitab Ratapan untuk menantikan Tuhan dengan diam. Makanya penulis kitab Ratapan berkata dengan sebuah nasihat begini, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi ini ditujukan kepada anak-anak Israel yang dibuang ke Babel. Baik, waktu kamu dibuang bukan karena dosamu, tapi karena dosa orang tuamu. Ini adalah satu kebaikan. Anggap sebagai satu pikulan kuk yang Tuhan taruh pada masa mudamu. Dan ketika hal itu terjadi, jangan kamu memberontak. Itu nasihatnya. Makanya dikatakan biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya.
Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Jangan memberontak, tapi bertobatlah, mohon pengampunan untuk orang tuamu. Jalani penghukuman itu dengan sebuah hati yang bertobat. Mungkin masih ada harapan. Karena memang Tuhan berkata, 70 tahun aku akan membuang bangsa itu ke Babel. Tapi 70 tahun aku akan memulihkannya. Itu janji Tuhan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Ketika engkau mengalami tekanan, biarlah engkau menerima itu tanpa pemberontakan. Hai anak-anak Israel yang dibuang ke Babel. Ini perlu nih saudara sekalian ya. Saya kasih tahu konteksnya seperti itu. Jangan sampai nanti saudara sembarangan ambil ayat begitu ya. Punya anak laki-laki kita bikin susah dan kita berkata adalah baik bagi seorang pria pikul kuk dari sejak masa mudanya. Ya jangan saudara sekalian ya. Kalau baca Alkitab mesti lihat konteksnya. Maksudnya begitu, ketika hukuman Tuhan itu terjadi pada engkau karena kesalahan orang tuamu, tetaplah menjadi seorang anak muda yang jangan memberontak. Itu maksudnya gitu loh. Ya, jadi menanti dengan diam itu, saudara, artinya tidak berbantah dengan Tuhan dan menerima tindakan-tindakan Tuhan dengan iman yang percaya bahwa semuanya akan berakhir baik pada akhirnya. Inilah sikap pertobatan sejati dan hati yang mencari Tuhan di dalam menjalani disiplin karena dosa yang dilakukan. Nah saudara, bagi kita yang hidup di zaman sekarang gimana? Saudara, kita jauh lebih beruntung. Gambaran antara Yehuda yang dihukum Tuhan, gambaran antara Yehuda yang berdosa dengan Tuhan yang murka. Saudara bisa lihat di tengah-tengahnya itu selalu ada yang namanya kasih setia Tuhan. Nah, kita yang hidup di dalam zaman ini, saudara, kita melihat kasih setia Tuhan ini jauh lebih luas. Yaitu di mana? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita orang yang berdosa, di sini ada Allah yang murka. Dan kasih setia Tuhan itu diturunkan sebagai firman yang menjadi manusia, menjadi juru selamat untuk mendamaikan kita dari dosa-dosa kita dan murka Allah. Dia menjadi kasih setia Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kristus hadir sebagai penebus di antara umat manusia yang berdosa dan Tuhan yang murka. Sebagai bukti penyataan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah bagi orang yang berdosa. Saudara, di dalam iman kepada Kristus inilah kita sebagai orang percaya sejati terbebas dari cawan murka Allah ini. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan dan kesempurnaan karya Kristus yang telah Kristus perbuat untuk menjadi kasih setia Allah yang berdiri antara kita yang berdosa dengan Tuhan yang murka. Kita dibebaskan karena itu. Dan bahkan sebagai orang Kristen kita memiliki jaminan yang kokoh di dalam Kristus ini untuk tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Ketika kita juga ada dalam sebuah didikan Tuhan yang sangat keras. Ketika kita berdosa karena kebodohan kita dan kesalahan kita. Alasannya apa saudara? Alasannya karena kasih setia Tuhan di dalam Kristus tidak akan pernah melepaskan umatnya. Dan ini yang Yesus nyatakan. Dia membayar saudara dan saya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan nyawanya dia berikan. Nah saudara sekalian, kalau nyawa itu cinta yang paling besar itu dia sudah ungkapkan kepada saudara. Apakah dia akan mungkin membuang saudara dan saya? Tidak. Mungkin dia bisa mendisiplin kita dengan keras dan menyakitkan. Tapi tidak pernah dia akan membuang. Karena saudara ditebus bukan dengan harta duniawi. Tapi nyawa anak Allah sendiri. Dan anak Allah yang telah menjadi manusia ini menjadi penebus saudara. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia pernah berjanji bahwa barang siapa yang datang kepadanya, percaya kepadanya, tidak akan pernah dibuang, melainkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kemarin kita sudah belajar tentang ketekunan orang-orang percaya sejati. Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 37 pernah berkata begini, semua yang diberikan Bapakku kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Saudara, itu janji Tuhan. Dan itu dinyatakan di dalam Kristus. Kristus menjadi pengantara dan pembela kita di hadapan Bapa. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ.
Ketika dia sudah menyelesaikan karyanya di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah. Ngapain dia di sana? Saudara, Alkitab mengatakan dia menjadi pengantara antara kita yang tidak sempurna dengan Bapa yang sempurna. Dia siap menjadi pembela kita. Dia menjadi pengantara dan pembela kita di hadapan Bapa. Karena itu kita masih bisa berharap di dalam Kristus. Sekalipun berada dalam sebuah didikan Tuhan yang keras. Dan ketika Tuhan menghajar kita karena kesalahan kita, kasih setianya itu selalu mendampingi, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Makanya kalau saudara belajar tentang Ibrani, dulu kan kita pernah bahas tentang kitab Ibrani. Di situ dikatakan, ayah kita yang secara jasmani itu mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan itu tidak enak rasanya. Tetapi akan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, itu janji Tuhan. Maka itu saudara, hari ini saudara sekalian, kita bisa belajar satu pengajaran penting dari kitab Ratapan ini. Bahwa iman yang sejati itu akan selalu berharap kepada kasih setia Tuhan. Sekalipun berada di tengah tekanan, penderitaan, dan disiplin Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah membuang umatnya. Maka itu saudara sekalian, kalau kita memahami tentang yang namanya berdiam di hadapan Tuhan, menanti dengan diam, kita mengingat akan penghukuman dan cambuk murka Tuhan ini. Maka aplikasinya apa bagi kita? Saudara, kalau hari ini kita hidup di dalam dosa kita dan kita masih pelihara, segera bertobat, saudara. Memang Tuhan tidak akan membuang kita, saudara. Tetapi cambuk murka Allah kalau sudah bangkit dan mendera hidup kita, jalannya berat dan menyakitkan. Ngapain hidup yang singkat ini harus saudara pikul dengan menjalani cambuk murka Tuhan? Jadi kalau kita ada dosa-dosa yang masih kita pelihara, sebelum cambuk murka Tuhan itu mendera hidup kita, bertobatlah. Mari saudara sekalian, jangan kita terus memelihara misalnya kecurangan-kecurangan dan tipu daya dalam usaha kita dan pekerjaan kita. Jangan. Saudara, orang lain mungkin gak tahu. Tapi Tuhan tahu, dan kalau cambuk murkanya itu sudah mendera saudara. Saudara, bagi Tuhan itu seperti hanya meniupkan sebuah debu dari telapak tangan untuk menghancurkan semua yang saudara bangun dengan kecurangan. Saudara, bukan berarti kita usaha nggak boleh untung, bukan, saudara ya. Tapi jangan karena untuk besar saudara mendukakan hati Tuhan. Hati-hati dengan hal itu. Jangan kita terus memelihara juga ketidakkudusan yang mencemari pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, dan mungkin kehidupan pernikahan kita. Hati-hati, saudara. Istri kita mungkin tidak tahu kalau kita mungkin secara emosional sudah terikat dengan wanita lain ya. Sering WA-an, kalau nggak terima WA dari dia rasanya kok hidup ini hari ini kosong begitu ya kan. Hati-hati saudara. Jangan pelihara ketidakkudusan, apalagi kalau kita sudah melangkah lebih jauh daripada itu. Hati-hati, Tuhan tahu. Sebelum cambuk murka itu mendera kita, hati-hati. Bertobatlah. Juga jangan kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa di dalam kehidupan kita dengan apa yang kita miliki, kita melakukan kekerasan kepada orang-orang yang ada di bawah kita dalam bentuk apapun. Entah dalam bentuk perkataan, tingkah laku. Hati-hati saudara sekalian. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ingat saudara sekalian, cambuk murka Tuhan itu keras dan menyakitkan, walau tidak membinasakan kita. Jadi kalau hari ini kita masih memelihara hal itu, bertobatlah. Tapi bagaimana? Pak, sekarang sudah terlanjur. Saya sudah terlalu berdosa dan cambuk murka Tuhan itu sedang saya pikul. Saudara, penulis kitab Ratapan ini mengatakan masih ada harapan dan pemulihan dengan berharap kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Percaya saudara sekalian, kasih setia Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Disiplin Tuhan bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membawa hidup kita itu menjadi lebih baik dan bernilai dalam pandangan Tuhan. Saudara, kalau itu sedang terjadi dalam hidupmu,
datanglah pada kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang selalu menyediakan harapan dan pemulihan. Dan bagi kita anak-anak muda, yang mungkin hari ini kita memikul satu penderitaan bukan karena dosa kita, tapi karena mungkin dosa papa dan mama kita. Kita harus memikul kesulitan itu. Tetaplah menanti dengan diam. Jangan muncul sebagai anak-anak yang memberontak kepada orang tua. Jangan muncul sebagai anak-anak yang memberontak kepada Tuhan karena marah merasa Tuhan tidak adil. Nasihat penulis kitab Penatapan berkata, pikulah itu sebagai kuk. Sebagai sebuah latihan. Memang itu bukan karena dosamu. Tapi percayalah apa yang Tuhan berikan itu akan menjadi satu modal untuk engkau bisa menjadi sesuatu yang lebih baik di hari depan. Ketika engkau sabar di dalam pertobatan sejati, berdoa bagi orang tuamu, tidak memberontak kepada orang tua, tidak memberontak kepada Tuhan. Percayalah, walaupun engkau alami susah itu bukan karena dosamu, tapi semua itu di tangan Tuhan akan menjadi sebuah kebaikan yang akan memberkati hidupmu dan memberkati orang lain yang satu waktu akan kau temui. Saudara, luar biasa kasih setia Tuhan. Makanya kalau kita ada di dalam kondisi-kondisi seperti ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang menanti dengan diam hingga waktu pemulihan. Apa itu menanti dengan diam? Menanti dengan diam artinya tidak berbantah dengan Tuhan dan menerima tindakan-tindakan Tuhan dengan iman yang percaya bahwa semuanya akan berakhir baik pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat setiamu. Firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami harus hidup kudus di hadapan-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, menjalani segala hukum-hukum-Mu. Jangan sampai cambuk murka-Mu menimpa kami. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di tengah hukuman karena keberdosaan kami masih melihat kasih setia Tuhan tidak pernah membuang umat-Mu. Ya Tuhan, apabila ada di antara umat-Mu yang pada saat ini sedang memikul hal itu, kuatkan. Supaya mereka bisa tetap berharap dan pulihkan sesuai dengan waktu-Mu. Dan bagi kami ya Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang menjalani hidup, berikan juga kewaspadaan. Jangan sampai kami menantang cambuk murka-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak muda yang harus memikul kesulitan mungkin bukan karena dosa mereka, tapi karena dosa orang tua mereka. Tuhan, jadikan mereka anak-anak muda-Mu yang perkasa di dalam menghadapi pelatihan-pelatihan keras yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Ajar mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang tidak memberontak kepadamu dan memberontak kepada orang tua mereka. Melainkan melihat semua kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi itu sebagai satu latihan untuk membentuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih tangguh dan kuat bagi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, berkati segenap jemaat-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.